Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Aziz dari kelas 2C Keperawatan S1 dari Stikes Horizon Karawang. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi penyakit glomerulonefritis, di mana penyakit ini adalah salah satu penyakit ginjal berupa kerusakan yang terjadi pada glomeruli, yakni penyaringan kecil di dalam ginjal yang berfungsi membuang cairan berlebihan, elektrolit, dan sampah dari aliran darah. Kerusakan ini akan menyebabkan terbuangnya darah serta protein melalui urin. Kondisi glomerulonefritis pada masing-masing penderita bisa berbeda-beda. Ada yang mengalami dalam waktu singkat dan ada yang jangka panjang. Penyakit ini juga bisa berkembang pesat sehingga mengakibatkan kerusakan ginjal dalam beberapa minggu atau bulan. Untuk pathway-nya pada penyakit glomerulonefritis, yang pertama adanya infeksi pada Streptococcus A, di mana sebenarnya bukan Streptococcus yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Diduga terdapat suatu antibodi yang ditunjukkan terhadap suatu antigen khusus yang merupakan unsur membran plasma streptokokal spesifik. Adanya kerusakan vasospasme pembuluh darah, terjadi hipertensi, keluar diagnosa ansietas dan nyeri akut. Di sini terjadinya reaksi antigen dan antibodi. Interaksi kimia spesifik antara antibodi yang dihasilkan oleh sel B dan antigen selama reaksi imun. Reaksi ini merupakan reaksi mendasar dalam tubuh, membuat tubuh dilindungi dari molekul asing yang kompleks. Terus kerusakan proliferal sel dan kerusakan glomerulus, di mana proliferal sel adalah siklus pembelahan sel, di mana pada keadaan normal terjadi pembelahan DNA induk dan membagi dirinya menjadi dua sel anak. Untuk kerusakan glomerulus yaitu di mana ada kerusakan di bagian ginjal. Di bagian ginjal itu sendiri berfungsi untuk menyaring zat sisa dan membuang cairan serta elektrolit berlebihan dari tubuh. Terus menurunnya GFR, retensi Na dan air, kemampuan ginjal menyaring menurun terjadi dalam sistem peredaran darah atau di dalam jaringan dan rongga, kelebihan cairan, terus terjadi edema, dan keluar diagnosa hipervolemia dan gangguan integritas kulit. Turunan dari proliferasi sel dan kerusakan glomerulus ada juga kerusakan membran sel kapiler, dan terjadi proteinuria dan hematuria. Proteinuria yaitu kandungan protein terlalu tinggi dalam urin, sedangkan hematuria yaitu kencing yang berdarah. Keluar diagnosa defisit nutrisi dan intoleransi aktivitas. Untuk gejala klinis yang sering terjadi yaitu riwayat infeksi pada tenggorokan atau kulit sebelumnya, terdapat pendarahan pada urin, terdapat protein pada urin sehingga urin dapat tampak keruh dan berbusa, bengkak pada tubuh, tekanan darah meningkat, buang air kecil yang jarang dan sedikit,
Gejala lain seperti demam, mual, muntah, lemas, dan malas makan dan pucat dapat ditemukan pada penderita ini. Untuk komplikasi yaitu oliguria, ensefalopati, hipertensi, gangguan sirkulasi berupa dyspnea, dan terakhir anemia. Untuk pengobatan, tidak ada pengobatan yang khusus yang mempengaruhi penyembuhan kelainan di glomerulonefritis.